Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Desnila Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 30 Jakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam penanaman budaya positif di sekolah, harus memperhatikan beberapa hal. Pertama adalah disiplin positif. Kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, memahami posisi kontrol guru. Yang keempat, membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Dan yang kelima, menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif itu sendiri merupakan pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih berfokus pada motivasi internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan informasi internal, bukan karena pujian, imbalan, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal. Artinya, motivasi yang dia dapat berasal dari luar dirinya. Sedangkan motivasi yang diharapkan dalam motivasi perilaku manusia adalah motivasi internal, yakni menjadi diri yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemberian hukuman dan hadiah tidak diharapkan. Hal itu merupakan motivasi yang salah karena motivasi datang dari luar diri seseorang. Motivasi ini tidak akan bertahan lama. Seorang guru harus mengerti posisi kontrol yang dimiliki. Apakah dia sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Posisi kontrol yang harus dimiliki guru adalah manajer. Guru melakukan kerjasama kepada siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menjadi identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka sendiri. Dalam membuat keyakinan kelas harus dilakukan secara diskusi dengan melibatkan peserta didik, guru, serta pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Langkah terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, merubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak-anak siap dihubungkan dengan nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan materi antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan berpihak menuntun. Selanjutnya, budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diyakini bersama. Kemudian selanjutnya, salah satu tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak
sehingga terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif yang berkaitan dengan: satu, kebutuhan manusia; dua, hukuman dan penghargaan; ketiga, teori motivasi; keempat, disiplin positif; kelima, teori kontrol; keenam, keyakinan kelas; dan ketujuh, segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, ketika mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata memberikan penghargaan dapat berdampak kurang baik, yakni merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah: sebelum saya mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang bermain HP di kelas. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, lanjut validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya sangat termotivasi untuk memperbaiki cara penanganan masalah dan pelayanan terhadap peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal yang sudah baik menurut saya, mulai muncul motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hal yang harus diperbaiki, posisi guru dalam menangani masalah harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu sangat diliputi rasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih tenang dan menyadari pentingnya komunikasi efektif yang bersifat menuntun dan mengarahkan, sehingga anak tidak takut untuk mengakui kesalahan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, namun hanya satu tahap saja, yakni tahap menstabilkan identitas dengan menenangkan anak terlebih dahulu dan memberi pernyataan, "Tidak apa-apa berbuat salah, itu wajar. Setiap orang pernah berbuat salah, tapi jangan diulang lagi ya." Selain mempelajari hal yang disebutkan sebelumnya, hal yang penting saya pelajari dalam menciptakan budaya positif perlu dilakukan kolaborasi antara sekolah, wali murid, komite, serta peserta didik, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun bisa juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter, sehingga pada akhirnya dimanapun mereka berada terbiasa melakukan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.